Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali lagi mendengarkan renungan hari Jumat. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara. Shalom. Firman Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 143 ayat 8. Demikian bunyinya. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Amang Calon Situa S. Sutasoid yang diambil dari Mazmur 143 ayat 8. Buat Inang Pendeta Silalahi, saya punya pertanyaan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti apakah gaya hidup orang yang percaya? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, adakah saat ini semangatnya sudah habis? Adakah yang merasakan bahwa pada pagi hari ini semangatnya tidak ada lagi? Kalaulah kita kehabisan semangat, tentu ada yang menyebabkannya. Kalau yang terjadi pada pemazmur ini, apa yang membuat dia hilang semangat? Ternyata musuh yang mengejar dia terus-menerus itu membuat dia hilang semangat. Barangkali di antara kita juga pernah merasakan itu. Tapi pasti banyak hal lain lagi yang membuat kita tidak semangat. Yang mungkin saja problema dalam keluarga, yang mungkin saja masalah pekerjaan, yang mungkin saja masalah akan hal-hal yang lain. Tapi kembali lagi melalui firman Tuhan hari ini, apa yang membuat pemazmur itu bisa bersemangat kembali? Yang pasti, yang membuat pemazmur itu bersemangat kembali, yaitu dia percaya kepada Tuhan. Dia selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan dirinya kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara dia untuk boleh mengandalkan dirinya kepada Tuhan? Kita mau memperhatikan, hendaklah ini menjadi style kita, gaya hidup kita setiap harinya. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan seruan atau firman Tuhan setiap hari. Ternyata dengan begitu seringnya kita mendengarkan akan suara Tuhan, itu akan menimbulkan iman di dalam diri kita. Iman timbul karena mendengar, pendengaran karena firman Tuhan. Untuk itu, alangkah indahnya jikalau kita senantiasa mengawali hari-hari kita dengan mendengarkan suara Tuhan. Lalu, dengan mendengarkan suara Tuhan, maka yang kedua kita akan diberitahukan, ini loh yang harus kamu lakukan. Melalui suara Tuhan, kita diarahkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Maka Bapak Ibu, sesibuk apapun kita, alangkah indahnya jikalau kita memberikan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Dengan mendengarkan suara Tuhan, yang pasti kita akan dicerahkan kembali, kita akan dikuatkan kembali melalui firman Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalaulah firman Tuhan kita selalu diingatkan kembali, jangan lupa untuk mendengarkan renungan di setiap WA Group. Tentu diingatkan ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita pakai waktu kita dengan sebaik mungkin. Dan biarlah dengan melakukan hal itu kita akan memperoleh apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Maka agar semangat kita boleh bangkit kembali, mari seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, dia selalu mendengarkan suara Tuhan setiap hari di saat dia bangun pagi. Dan bukan hanya mendengar saja, tetapi Tuhan juga memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana seperti Daud diarahkan Tuhan untuk melakukan hal yang baik, yang walaupun musuh itu mengejar dia. Tetapi coba kita bandingkan dengan Saul. Saul tidak mendengarkan suara Tuhan, tapi dia mendengarkan suaranya sendiri. Akibatnya apa? Dia mengandalkan pikirannya, dan yang dirancangnya adalah kejahatan. Maka yang terjadi pada Saul adalah ketidakbaikan. Yang pasti akan terjadi malapetaka pada Saul, tidak bagi Daud. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah lupakan untuk selalu mendengar suara Tuhan setiap pagi. Maka kita pun akan diberikan gairah semangat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita tidak tersesat dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Semoga kita semakin semangat di saat kita mendengarkan renungan yang selalu disediakan oleh Gereja HKBP Setia Mekar. Semoga Tuhan memberkati kita dan jangan lupa bahagia. Amin.